Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Ananda semua? Ya, mudah-mudahan Ananda semua dan kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ananda sekalian, untuk mengefisienkan waktu pertemuan kita, alangkah baiknya kita awali pertemuan hari ini dengan membaca basmalah dan berdoa. Saya basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan berdoa. Sikap berdoa, berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih kepada Ananda semua yang sudah ikut berdoa. Semoga apa yang dihajatkan dari doa tersebut kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pula pembelajaran hari ini bermanfaat, mudah kita serap, mudah kita ingat, dan bermanfaat untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Ananda sekalian, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang peristiwa proklamasi. Dari peristiwa tersebut, ya, pembacaan proklamasi tersebut berarti melahirkan sebuah negara baru, bangsa yang baru. Maknanya bagi kita adalah bahwa kita bisa mengatur negara kita sendiri tanpa campur tangan dari negara lain. Nah, hari ini kita akan bahas tentang upaya. Nah, ternyata setelah peristiwa proklamasi masih ada lagi upaya-upaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Apa saja? Nah, ini akan Bapak bahas melalui video yang akan Bapak tampilkan pada pembelajaran hari ini, dan Bapak harap Anda menyimak video pembelajaran ini. Ya, video ada beberapa pertempuran. Ya, ada dua cara yang dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama, secara fisik berarti berperang. Ada beberapa pertempuran yang akan Bapak tampilkan videonya nanti. Kemudian melalui diplomasi, perundingan. Nah, ada beberapa perjanjian yang dilakukan untuk sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan. Kemudian yang terakhir adalah untuk membangun Indonesia. Ini akan Bapak tampilkan di pembelajaran hari ini. Ya, Bapak harap Anda bisa menyaksikan video pembelajaran ini dari awal sampai selesai, dan jangan lupa untuk menuliskan kata hadir, ketik kata hadir di kolom komentar agar Bapak tahu Ananda sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Ya, silakan disimak. Perjuangan Rakyat Semarang. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pada tanggal 14 Oktober 1945, petugas kepolisian Indonesia yang menjaga persediaan air minum di Wungkal diserang oleh pasukan Jepang. Mereka dilucuti dan disiksa di Tangsi Kedobutai Jatingaleh. Kemudian terdengar kabar bahwa air ledeng di Candi telah diracuni oleh Jepang. Oleh karena rakyat menjadi gelisah, Dr. Karyadi, Kepala Laboratorium Dinas Purusara Semarang, ingin mengecek persediaan air tersebut, namun ia dibunuh oleh tentara Jepang. Tanggal 17 Oktober 1945 tercapai suatu perundingan mengenai gencatan senjata yang diadakan di Candi Baru. Pihak Indonesia juga menyetujui perundingan tersebut. Sekalipun telah disepakati adanya gencatan senjata, ternyata Jepang masih melanjutkan pertempuran. Pada tanggal 18 Oktober 1945, hari kelima, Jepang berhasil mematahkan berbagai serangan para pemuda. Pada hari itu telah datang beberapa utusan pemerintah pusat dari Jakarta untuk merundingkan soal keamanan dan perdamaian di Semarang. Beberapa tokoh yang hadir dari Jakarta waktu itu antara lain Kasman Singodimejo dan Sartono. Pihak Jepang yang hadir antara lain Jenderal Nakamura. Kemudian dilanjutkan perundingan untuk mengatur gencatan senjata. Nakamura mengancam akan mengebom kota Semarang apabila para pemuda tidak mau menyerahkan senjata paling lambat tanggal 19 Oktober 1945 pukul 10.00.
Wongsonegoro terpaksa menyetujui dengan membubuhkan tanda tangan pada perjanjian itu. Tanggal 19 Oktober 1945, tentara sekutu masuk ke Semarang. Hal ini mempercepat berakhirnya pertempuran antara pejuang Semarang dengan tentara Jepang. Untuk mengenang pertempuran 5 hari di Semarang, maka dibangun sebuah monumen yang terkenal dengan sebutan Tugu Muda. Pertempuran Medan Area. Latar belakang pertempuran Medan Area ketika pada tanggal 9 November 1945, pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly mendarat di Sumatera Utara. Pendaratan pasukan sekutu itu diboncengi oleh pasukan Nika yang telah dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Sehari setelah mendarat, tim dari Relief of Allied Prisoner of War and Internees atau RAPWI telah menandatangani kam-kam tawanan di Pulau Brayan, Saintis, Rantau Prapat, Pematang Siantar, dan Brastagi untuk membantu membebaskan para tawanan. Puncaknya ketika terjadi insiden di Jalan Bali, Medan, pada tanggal 13 Oktober 1945. Insiden ini berawal dari ulah seorang penghuni hotel yang merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai oleh salah seorang yang ditemuinya. Akibatnya hotel tersebut diserang dan dirusak oleh para pemuda. Pada tanggal 1 Desember 1945, pihak sekutu memasang papan-papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area di berbagai sudut pinggiran kota Medan. Pihak Inggris bersama Nika melakukan aksi pembersihan terhadap unsur-unsur Republik yang berada di kota Medan. Perlawanan terus memuncak. Pada bulan April 1946, tentara Inggris mulai berusaha mendesak pemerintah Republik Indonesia keluar kota Medan. Gubernur Markas Divisi TKR, Wali Kota RI, pindah ke Pematang Siantar. Dengan demikian, Inggris berhasil menguasai kota Medan. Pada tanggal 10 Agustus 1946, di tebing tinggi diadakan suatu pertemuan antara komandan-komandan pasukan yang berjuang di Medan Area. Pertemuan memutuskan dibentuknya satu komando yang bernama Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area, yang dibagi atas 4 sektor dan bermarkas di Sudi Mengerti, Trepes. Di bawah komando inilah mereka meneruskan perjuangan di Medan Area. Bandung Lautan Api. Di Bandung, pertempuran diawali oleh usaha para pemuda untuk merebut pangkalan udara Andir dan pabrik-pabrik senjata bekas artileri konstruksi Winkel, ACW sekarang adalah Pindad, dan berlangsung terus sampai kedatangan pasukan sekutu di Bandung pada 17 Oktober 1945. Pada bulan Oktober, di Bandung telah terbentuk Majelis Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Panglima TKR Aruji Kartawinata. Dewan Perjuangan ini terdiri dari wakil-wakil TKR dan berbagai kelaskaran. Pada tanggal 21 November 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum agar para pejuang menyerahkan senjata dan mengosongkan Bandung Utara. Ternyata ultimatum itu tidak diindahkan oleh para pejuang. Peristiwa yang memperburuk keadaan terjadi pada tanggal 25 November 1945. Selain menghadapi serangan musuh, rakyat menghadapi banjir besar meluapnya Sungai Cikapundung. Ratusan korban terbawa hanyut dan ribuan penduduk kehilangan tempat tinggal. Keadaan ini dimanfaatkan musuh untuk menyerang rakyat yang tengah menghadapi musibah. Pada malam hari tanggal 24 sampai 25 November 1945, rakyat Bandung melancarkan serangan terhadap posisi-posisi Sekutu dan Nika. Tanggal 23 Maret 1946, pihak Sekutu kembali mengeluarkan ultimatum. Isi ultimatum itu adalah agar TRI mengosongkan seluruh kota Bandung dan mundur keluar kota dengan jarak 11 km. Untuk menghindari penderitaan rakyat dan kehancuran kota Bandung, maka pemerintah RI menyetujui untuk melaksanakan pengosongan kota Bandung.
Kolonel Abdul Haris Nasution sebagai Komandan Divisi 3 Siliwangi menginstruksikan rakyat untuk mengungsi pada tanggal 24 Maret 1946. Sebelum mengungsi pada malam harinya, bangunan-bangunan penting mulai dibakar dan ditinggalkan mengungsi ke Bandung Selatan oleh sekitar 200.000 warganya. Dalam peristiwa ini gugur Muhammad Toha yang gugur bersama ledakan gudang Mesiu. Menyisakan kenangan perjuangan Bandung Lautan Api tersebut, diciptakan sebuah mars dengan judul Halo Halo Bandung. Kemudian monumen pun didirikan di lapangan Tegalega. Film Toha Pahlawan Bandung Selatan, sebuah film karya Usmar Ismail. Juga film Bandung Lautan Api, karya Alam Rengga Surawijaya. Tak ketinggalan penulis puisi W.S. Rendra juga mengabadikan dalam sajak Seorang Tua tentang Bandung Lautan Api. Pertempuran Palagan Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 29 November sampai 15 Desember 1945 antara pasukan TKR dan Pemuda Indonesia melawan pasukan Inggris. Latar belakang dari peristiwa ini dimulai dengan insiden yang terjadi di Magelang sesudah mendaratnya Brigade Artileri dari Divisi India ke-23 di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Oleh pihak Republik Indonesia, mereka diperkenankan untuk mengurus tawanan perang yang berada di penjara Ambarawa dan Magelang. Ternyata mereka diboncengi oleh tentara Netherlands Indies Civil Administration atau NICA yang kemudian mempersenjatai bekas tawanan itu. Pada tanggal 26 Oktober 1945, pecah insiden Magelang yang berkembang menjadi pertempuran antara TKR dan tentara sekutu. Insiden itu berhenti setelah kedatangan Presiden Soekarno dan Brigadir Jenderal Battle di Magelang pada tanggal 2 November 1945. Mereka mengadakan perundingan gencatan senjata dan tercapai kata sepakat yang dituangkan ke dalam 12 pasal. Di antaranya adalah 1. Pihak sekutu tetap menempatkan pasukannya di Magelang untuk melakukan kewajibannya, melindungi dan mengurus evakuasi Allied Prisoner War and Internment atau API, para tawanan perang dan interniran sekutu. 2. Jalan Raya Magelang Ambarawa terbuka bagi lalu lintas Indonesia sekutu. 3. Sekutu tidak akan mengakui aktivitas NICA dalam badan-badan yang berada di bawahnya. Ternyata pihak sekutu ingkar janji. Pada tanggal 20 November 1945 di Ambarawa pecah pertempuran antara pasukan TKR melawan tentara sekutu. Pada tanggal 26 November 1945, pimpinan pasukan TKR dari Purwokerto yaitu Letkol Isdiman gugur dan digantikan oleh Kolonel Sudirman. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit kurang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi, sehingga musuh benar-benar terkurung. Pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Tentara sekutu meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke Semarang. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingatinya Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Demikian saya Gun-Gun Misbah Gunawan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insiden pengibaran bendera Belanda di Hotel Yamato, Surabaya, puncak peristiwa 10 November 1945 terjadi setelah kematian Brigadir Jenderal Malabi, pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur pada 30 Oktober 1945. Setelah terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi, penggantinya Mayor Jenderal Eric Carden Robert Manser mengeluarkan ultimatum yang menyebutkan bahwa semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan,
dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas. Batas ultimatum adalah jam 6 pagi, tanggal 10 November 1945. Namun ultimatum tersebut tidak diindahkan dan dianggap sebagai penghinaan oleh arek-arek Surabaya. Mereka semakin terbakar semangatnya untuk memperjuangkan Indonesia dan Surabaya dari penjajahan sekutu. Hal tersebut dilakukan pada pagi buta sekitar pukul 2:30 pagi. Seluruh arek-arek Surabaya, TKR atau Tentara Keamanan Rakyat, pembantu peta atau pembela tanah air, bekas pasukan peta, dan sukarelawan Surabaya turun ke medan perang untuk mati demi kemerdekaan. Salah satu tokoh utama, Bung Tomo, mulai membentangkan obor dan membakar semangat dan jiwa kepatriotan rakyat Surabaya. Berkat Bung Tomo, Indonesia tidak gentar melawan tentara Inggris yang dipersenjatai dengan banyak alat tembak. Semua pasukan dan arek-arek Surabaya maju ke medan pertempuran. Bantuan dari Brimob Kediri dan Semarang juga turut andil melawan pihak sekutu sampai pada titik darah penghabisan. Pukul 6 pagi yang merupakan batas ultimatum penyerahan senjata, belum juga ada rakyat Surabaya yang menyerahkan senjata. 10 November pagi, tentara Inggris mulai melancarkan serangan berskala besar yang diawali dengan pengeboman udara ke gedung-gedung pemerintahan Surabaya. Mereka juga mengerahkan sekitar 30.000 infanteri, sejumlah pesawat terbang, tank, dan kapal perang. Inggris membombardir kota Surabaya dengan meriam dari laut dan darat. Perlawanan pasukan dan milisi Indonesia kemudian berkobar di seluruh kota dengan bantuan yang aktif dari seluruh penduduk Surabaya. Pelopor muda Bung Tomo yang berpengaruh besar di masyarakat terus menggerakkan dan membakar semangat perlawanan pemuda-pemuda Surabaya. Berkat seruan Bung Tomo, perlawanan warga Surabaya terus berlanjut di tengah serangan skala besar pihak Inggris. Di luar dugaan, pihak Inggris yang menduga bahwa perlawanan di Surabaya bisa ditaklukkan dalam tempo 3 hari, akhirnya berlangsung lama, dari hari ke hari hingga dari minggu ke minggu. Perlawanan rakyat yang pada awalnya dilakukan secara spontan dan tidak terkoordinasi, makin hari makin teratur. Pertempuran skala besar ini mencapai waktu sampai 3 minggu lamanya. Dalam pertempuran ini, setidaknya 16.000 pejuang dari pihak Indonesia tewas. Pertempuran berdarah di Surabaya ini menjadi pergerakan pertama bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah dan mempertahankan kemerdekaan. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat sipil yang menjadi korban pada hari 10 November ini kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan oleh Republik Indonesia. Untuk mengenang jasa para pahlawan, didirikan tugu atau monumen pahlawan di kota Surabaya setinggi 45 meter. Semoga Hari Pahlawan yang selalu kita peringati hendaknya bukan hanya untuk mengedepankan unsur peringatan dan penghormatan saja, melainkan kita juga dapat mengambil teladan dari nilai-nilai perjuangan untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selama banteng bangsa Indonesia masih bercerita mereka yang dapat memiliki tarik yang putih, merah dan putih, maka selama itu kita akan menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara Surabaya, siapa keadaan genting, tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar.
Kira-kira seperti itu yang bisa Bapak tampilkan video pembelajarannya maupun slide video pembelajaran hari ini. Ternyata setelah kemerdekaan Indonesia itu belum selesai perjuangan Indonesia ya. Masih ada lagi upaya-upaya untuk mempertahankan baik perang ataupun diplomasi. Nah, saking sulitnya bahkan pernah ya di agresi militer Belanda yang kedua ya, itu Presiden Soekarno ditangkap, kemudian ibu kota negara pemerintahan dipindahkan ke Bukit Tinggi Sumatera Barat ya, yang dipimpin oleh waktu itu oleh Pak Safrudin Prawira Negara. Saking sulitnya. Nah, untuk itu, untuk kita semua untuk senantiasa mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa ya, dimulai dari yang kecil, mulai dari lingkungan rumah, keluarga kita, sekolah, masyarakat, dan negara. Semoga negara kita semakin baik, semakin sejahtera, dan semakin bersatu. Amin ya robbal alamin. Sekian pertemuan hari ini, Bapak cukupkan dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak, dan Bapak juga sampaikan bahwa ini adalah video pembelajaran terakhir di semester kedua. Kita akan fokus ke soal-soal latihan ya. Sekian dari Bapak ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.